Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat aspirasi semuanya. Yoi. Nah, kita sudah masuk di episode ke-15. 15. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang seniman ya. Itu maha. Ya, seniman itu maha. Jadi kita sebelum membahas dulu ke narasumber kita nih ya, kita bakal dulu membahas apa sih seniman itu. Apa? Seniman itu adalah orang-orang yang punya ide kreatif ataupun inovatif dan juga mahir di bidang seni. Nah, kebetulan di episode kali ini di dekat kita ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Coba kita tanyain aja. Ada siapa? Nah, ini di sini juga ada Abah Mat Honger, salah satu pelantun hiji tambah hiji Sama dengan Angkel ya, bisa langsung nanti lihat di YouTube-nya ya. Nah, selain ada Abah Mat Honger juga, nah ini kita juga kedatangan ada Master of Ceremony yang begitu senior banget ya, yang udah jam terbangnya udah sepeda kolot. Ini dunia MC nama ya, pokoknya jam terbangnya udah tingkat provinsi aja ya. Nah, siapakah dia? Ali Novel Magan. Halo. Tapi kita juga sebelum ke wawancara nih ya, kita juga mau mengucapkan dulu terima kasih buat Ruang Hitam ya, Ruang yang Hitam sudah memfasilitasi kita untuk di episode ke-15 ini. Kang Piko ya. Oke, Om Pikoy. Makasih ya Om Pikoy. Nah, lanjut. Pep, apa nih yang mau ditanyain dulu? Wah, ini menarik ya. Karena kita dari tiap episode ke episode gak tahu kenapa ya bawaannya menarik dulu ya. Apalagi hari ini. Iya. Kalau menarik begini. Menarik. Itu menarik, Bang. Punchline-nya dimainkan banget nih ya. Plesetannya. Oke, nih kita mau tanya-tanya langsung nih ke Abah Honger ya. Abah Honger ya. Gak mau Gak boleh dipanggil Mat. Panggilnya tadi Bukan, maksudnya meh kagok ente. Biar kecanggung ya, sahabat aspirasi. Nih. Kudu sopan, kalau cium tangan aja, cium tangan. Oke. Oke, siap. Nah, Abah, ini kita mau tanya-tanya nih ya, Abah, perjalanan Abah di dunia musik nih ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih ya bro ya, Abah Honger ini ternyata salah satu asuhan dari musisi Jawa Barat almarhum Hari Rusli. Nasional. Tapi kan lahirnya kan di Bandung ya. Kalau diklarifikasi mereka itu adalah salah satu dokter musik satu. Betul. Oh, Kenapa Pak bisa disebut bilang dokter musik? Karena dia menciptakan sebuah karya yang percussion, itu dia yang paling pencetus percussion di Indonesia. oh percussion. Indonesia terus mendapat gelar di UPI. Gelar Profesor di UPI itu adalah yang pertama mengadakan fakultas seni musik. Oh, beliau di Indonesia. Unpas ya kalau Bandung. Unpas sudah beli 2 akademisi lah di ya kalau di Bandung Unpas. Biar tahu ya. Dan Pak Honger ini merupakan putra kesayangan beliau ya. Jadi selain sebagai penyanyi juga tukang urut. Namun ketika tur kemana-mana, Nah, ini dipakai seperti itu. Bisa. Saking kedekatan beliau. jadi jangan ada bahasa, kalau bahasa kadang-kadang bahasa anak mas bukan. Itu soulmate ya. Oh, soulmate. Iya, CS-nya. Itu soulmate. Anak mas mah merek ieu baheula aya kue dahareun tina mie anak mas beuki urang geus. Itu produk mie cemilan. Ada tapi sponsor. Cemilan. Oh, tadi disebut. Ya, cemilan ya, Bang. Sponsor mending Oh, iya ini. Ruang Markisa. Koktail Markisa dari Ruang Hitam. Yoi. Keren ini rasanya. Nah, itu Nah, maksudnya. iya. Segar loh. Oh, Itu bener banget. sponsor baru Ya. Tapi kan geus beak tuh nih cuma tinggal. Ini Mbah nih ya, ini seru juga nih ya. Abah itu perjalanan karir Abah itu sebagai KPIJ ya atau apa sih, Mbah? KPJ itu adalah lembaga. Lembaga, ya. Adalah komunitas kelompok penyanyi jalanan. KPJ kalau apa sih? Dia berkesenian kita terlibat di dalam, maksudnya terlibat di mana-mana. Maksudnya ada di KPJ, ada di mana lagi di mana. Pokoknya semua parlemen ya. Kalau di ruang musik di kalangan Hari Musik tadi itu adalah wadah DKSB ya, Depot Kreasi Seni Bandung. Wow. Itu kan ada beberapa ini, jadi maksudnya yang namanya Mat Honger dari mana ada Ya, Masuk ke semua lini. dari masuk ke ruang ini itu aja. di bis-bis pun Persib juga. ada. Bro, itu lagu-lagunya di bis-bis pun juga sering dipakai ya. Iya. Mira dulu. Mira dulu. Belum zaman Buat medsos. yang ini Zaman apa? medsos, benar-benar. Iya.
Buat yang suka naik PJ nih arah Bandung nih pasti gak asing sama lagunya Hiji Tambah Hiji. Ini orangnya. Ya, kita udah top barak top mau loh. Meletup lah ya kalau bahasa Melayunya ya. Karena di dunia yang akhirat ya mah. Ya sampai dijual dalam bentuk CD ya, dalam Dulu bentuk- ya. Tapi temenang nama. MP3. Royaltinya Mudah-mudahan dong. nggak ada boro-boro royalti, royalti deh. Kalau sekarang baru ada. Ayo. Aduh, alhamdulillah. Hei. Sekarang karena dunia sosial medianya sudah meledak ya. Nah, Iya. kalau dulu mah nggak ada ya. Dulu mah menyakitkan. Betul. Menyakitkan. Kadang-kadang di angkot ya orang naik angkot. Ah. Di anu nyetel serian. Nyawan penyanyi. Padahal- Itu lagu aing anjing. Penyanyi penyanyi nomor rokoknya tinggal setengah batang. Teu kuat ceuri padahal Abah, aing ge- eta angkot arah mana heula? Angkot arah Buah Batu kah? ya mana aja yang namanya di Bandung kalau kita naik angkot, kalau kita naik apa kendaraan kadang-kadang orang waktu itu M3. Betul. MPT ya. Kita pernah pengalaman ingat tegur beting-beting di Cimahi itu ya. Kita lagi nongkrong, tiba-tiba tukang CD bajakan nyetel lagu ieu. Saya teh disampaikan mang nyaho teh ieu penyanyi oh gitu aja nah. Nya seuri mana nama. Dagang, dagang. Wow. Ini Banyak penyanyi yang nama. menyakitkan seniman. Oh, oke, Nah oke, itulah kita ya di sini kelihatannya kan bahasa seniman. Ini seniman itu banyak arti. Iya. Apa tuh, Bang? Bener. Seniman itu karena kita alhamdulillah dari diberikan anugerah oleh Allah itu, oleh Tuhan itu yang berjiwa seniman kita bangga. Saya Ya, kebanggaan kreativitas. seni, bangga karena seni itu bahasa hati Ya, inovasinya ya. yang mengalir di jalan kita. Betul. Bangga kita seniman. Bangga dong, iya. Abah dulu sebelum menjadi musisi jalanan, terus punya yang pengen menjadi pekerja seni, apa dulu sih, Bang? Jatuhnya Kenapa? rock and roll dulu. Kan dulu. Biasa lah. DH ya. Biasa ngeduk sumur. Anak jalan. Ya. Ya. Awal mulanya tuh. Gali awal kubur. mulanya. Ini dan sehari-hari mah adan. Ada, ini ada. Adan. Wajib. Wajin. Adan. Kadang-kadang saya pernah juara adan se-Jawa Barat. Wow. Pernah juara adan Jawa Barat. Dan ketika final, Heeh. saya kan biasa heureuy nggak ngeping baru kan sponsor. Heeh. Wah, adan saya kan alus juga Timur Tengah. Asik. Wah. Gitu aja. Bilal bin Rabah dong jadinya ya. Ayo gini kan. Ini produk Jawa di tukang. Karena alus aing teh anjing. Hanya didis. Hanya didis. Ini Akhirnya didis jadi gak jadi juara. ya didiskualifikasi dong. Salah po. Tapi itulah. Pecat gitu ya, apa? Pecat gitu ya. Tapi orang mikir seni itu. Oh iya betul banget. Seni. Seperti itu. Sebelum bahas panjang nih, Kakang Ali. Oh, siap. Nah ini Abah Ali Novel nih, Kang Ali kan dikenal di Purwakarta itu sebagai MC ya. tukang Sebagai Norwejo. tukang AS, Langganan lah. Langganan lah. Oh, MC juga, tapi selain MC juga Kang Ali ini jagonya baca puisi. Sajak. Ya. Kang Ali menggeluti di bidang itu dari kapan sih? Kenapa sih? Alhamdulillah sebenarnya apa ya, saya mah bukan seniman, saya lebih pada penggiat seni. Cita-cita memang dari kecil, jadi secara dari mulai sejak SMP juga saya sudah meminati kesenian, baca puisi beberapa kali jadi juara lomba baca puisi mulai tingkat antar sekolah tingkat Wow. kabupaten. Wow. Ya, Wow. itu semangat itu terus sampai SMA, sampai ketika lulus SMA pun saya pengen masuk ke IKJ waktu itu, tapi kan kolot baru lama masih seniman mau aja di nanawan ya. Image-nya waktu itu masih buruk ya. Ya, artinya bukan buruk, artinya bukan sesuatu yang menjanjikan, Iya. tidak seperti saat ini. Nah, ketika saya di lulus SMA, saya pengen masuk Institut Kesenian Jakarta karena jadi seniman ya. Tapi karena tadi ya, anggapan orang tua pada saat itu menjadi seniman itu bukan sesuatu yang menjanjikan. Menjanjikan. Jadi dokter, insinyur, makanya pada itu akhirnya tidak didukung lah, tidak Betul. didukung. Ya sudahlah, akhirnya tapi kolot kan kita tetap di sekolah. Ya. Saya terpaksa sekolah yang tidak ada pelajaran matematikanya waktu itu. Dan setelah itu selama saya kuliah di Bandung juga saya sudah melupakan ada karena kemudian apa namanya sudahlah dan jalan saya bukan di situ. Karena setelah selesai sekolah lulus bawa ijazahnya diberikan ke orang tua cirik seperti biasa, ternyata ya aku ciriknya teman-teman dia orang titik dia nyoba budak. Dan kemudian ya saya setelah itu apa namanya belum bersentuhan lagi dengan kesenian sama sekali, apalagi jadi penggiat, jadinya sekedar penikmat tapi nggak ada yang ikut musik dan nonton musik masih. Kemudian setelah itu saya bekerja beberapa tahun kemudian bekerja di Jakarta tahun 97. Kemudian saya berkenalan dengan sebuah tempat namanya Komunitas Hutan Kayu. Nah itu mungkin yang
menjadi sekolah seni saya. Oh. Di situ saya bisa bersentuhan dengan seniman-seniman hebat karena di komunitas itu adalah komunitas yang terbuka di mana seniman dimulai kelas can jadi nanaon ketika yang setingkat waktu itu di sana ada Sutarji, ada Pramudia waktu masih hidup. Ya. Pramudia antar Ya. Dan tempat itu sangat terbuka. Jadi orang saya boleh menyapa, halo Farid. Jadi apa namanya? Dari situlah saya mendapat bekal-bekal belajar kesenian meskipun ke sekolah formal, tapi dari sana banyak ilmu-ilmu yang saya peroleh dan semangat berkesenian saya hidup lagi. Ketika balik lagi ke Purwakarta ya sebenarnya saya mulai mengembangkan itu sampai hari ini alhamdulillah. Bergairah lagi gitu ya. Oh, gitu mata. Mantap, Wih. keren ya perjalanannya. Panutan ya, ini kedua orang tua ini. Ini enak, MC aku ya. MC aku. Alhamdulillah, nah, Alhamdulillah. MC juga nih, sejarah MC juga lucu. Makin sedap sih ya. Sejarah MC ini Asal lagi doaan wae. Nah, dimulai tahun 2007 nih, nggak Wow. sengaja di satu acara, saya kesel, acara itu kesel dengan ada beberapa inilah, dengan panitia dan yang buka hajat, ya sedikit clash untuk mengungkapkan kekesalan saya, orang ngacapruk di luar panggung, guys. Terweco, ya. Tapi itu menjadi kebiasaan dan ternyata anu bagian, anu nanggap dehnya. Lagi dan lagi. Lagi Dideun ya. dibayar deh. Wah, sedap nih. Itulah yang namanya seni tadi. Iya. Gaib seni. Gaib. Ternyata Gaib. Seni itu gaib. Tanpa yang saya diketahui. yang saya rasakan. Gimana Pak? Nah, terus berdasarkan gaib dari dan juga real dari pengalaman. Ya. Karena berdasarkan dari yang pernah kita alami, karena pengalaman itu tidak ada pengalaman itu ilmu apapun. Ya. Asli. Pengalaman. Makanya ya. kita yang mendapatkan kita menjadi seniman itu adalah sebuah anugerah Tuhan, betul harus tapi harus kita bisa membawa. Iya. Coba apa yang akan tanyakan. Ah. Lanjutkan terus. Ah. Coba ya. Seniman itu kan Karena yang belum tahu, maaf, mahal. Mahal. yang Anda belum tahu. Karena kan Anda ini saya maaf ada kecerdasan juga di host ini. Ya. Milenial. Bisa aja. otak Anda. Kenapa ada kecerdasan begitu saya lihat? Seniman itu mahal. Mahal. Wah keren ya ada Tema jodoh. podcastnya ya. Tema podcastnya nih ya. Seniman itu mahal. Ya, iyalah. Ternyata Atep dan Anda itu benar cerdas nih otak di milenial ya. Jadi maha itu bukan maha barang bere karena bukan duit. Harganya. Maaf, tapi sempat mikir kia aing. Mahal teh. Bisa temayar aing. Eta benar ya. Waduh. Bisa sempat gitu kan, tapi di dalam arti Baru mau nyiapkan metre mau metre. bisa benar ke baterai Ampun. dengan baca Ampun dalam, dah. dalam artian konteksnya itu tadi mahal oh ya berarti dia tahu konteksnya mahal itu adalah tadi orang seniman itu tidak mudah Iya. seniman itu karena ada judul ada pepatah nama itu kosong karya itu nyata Yes. Oh. itu Itulah arti seniman. oleh para seniman Dan orang menjadi seniman itu tadilah artinya ternyata tidak harus juga melalui sekolah formil ya. Betul. Yang ya kalau mungkin saya dianggap seniman ini juga saya mah nggak menganggap itu. Saya buktinya tidak sekolah tapi alhamdulillah dengan belajar bertanya kita berinteraksi dengan orang lain kita bisa menciptakan karya meskipun secara kualitasnya itu mah relatif lah ya. Iya. Nah, itu jadi di situ dan kemudian orang yang menguasai apa namanya kepiawaian dalam berkesenian itu juga tidak banyak. Itu merupakan anugerah Tuhan ya yang harus kita syukuri. Orang yang bisa bermain gitar tidak semua orang diciptakan oleh Tuhan Allah bari sama yang gitar dan nyanyi. Iya. Jadi mungkin itulah kenapa tadi bisa didefinisikan bahwa seniman itu mahalnya sebuah bidang yang tidak semua orang bisa gitu ya. Dan harus disyukuri dan juga harus disikapi dengan dia jiwa kesenimanan kita juga harus dibawanya dari seniman yang mahalnya itu jiwa raga ada jiwa seniman raga biasanya mah lebih jiwa sosialnya seperti Nah. bisa namanya baik budi dan tidak sombong rajin menabung hormat orang tua dan guru sholat dan mengaji jangan lupa rajin ngahutang oke biasa Kapinjo. nah dalam artian tadi nyambung Kang Ali ya konteksnya tadi dia seniman tidak kita seniman tapi tiap sekolah buka ijazah orang buka ijazah ya secara dulu otodidak juga bisa STSI ya dulu STSI saya pernah ngalaman STSI dengan segedeng dan terbayar kan gitu kan seperti gitu ya pelarian tapi maksudnya Ali tadi betul bahwa itu tidak tergantung dari ijazah legal formal saja dari pengalaman tadi yang tidak ada kampusnya maksud saya
dengan real kita menyatakan bahwa yang penting di dalam diri kita dulu aja jiwa yang sangat mengalir kita sebagai seniman itu beda, paham beda. Karena seniman itu aslinya yang saya rasakan banyak yang Kang Pikoy lah, yang lain banget rock and roll garang lembut itu kan seniman kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena seniman itu selalu ingin banyak bersahabat, selalu ingin banyak saudara, selalu ingin digabungi oleh orang, selalu ingin menghibur orang, dan selalu ingin membahagiakan orang. Itu yang mahalnya. Itu yang mahalnya. Kalau seniman itu bisa dibentuk nggak sih? Ya pasti apa namanya, Apa kan ada emang sekolah. mengalir dari Ya kalau yang saya rasakan sih emang harus ada ini dulu juga ya, apa namanya, karena panggilan jiwa, Berjalannya terus, waktu. apa namanya, ketertarikan juga dulu juga, karena kan banyak juga orang tua menciptakan anak-anaknya untuk menjadi seniman tapi akhirnya gagal ya. Karena kan apa namanya, saya tertarik ada video, jadi ada seorang anak suka balap motor tapi sama orang tuanya kekeh sih jadi seniman, jadi pemain biola, seorang biola nanti jadi seorang biola balap motor. Nah itu salah satunya itu. Jadi bagaimanapun betul. ada passion, orang itu ada passionnya, dia Iya. emang kesana ya. Betul. Karena banyak terbukti juga seniman-seniman besar juga ternyata tidak menurunkan bakat pada anak-anak. Seniman besar anak dia jadi pengusaha dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, orang tuanya bukan seniman tapi anaknya jadi seniman gitu. Tapi intinya apa namanya, banyak kan zaman sekarang kan sekolah-sekolah seni banyak, Kursus. juga kursus banyak. Terus sekarang mah tadi kan kita dengan melihat di YouTube dan lain sebagainya kita banyak bisa ilmu itu artinya bisa diperoleh di mana saja dan kapanpun ya. Ya kalau masalah dibentuk dari saya, kita kalau dibentuk itu dengan dari diri sendiri. Kalau seniman tidak bisa dipaksa. Nah, gitu. Saya memaksa anak-anak saya ada MH generation. Nah, Kalau MH tuh yang imajinasi negara lainnya. beda kan dia. Tapi kan begitu viralnya MH lagi viral, siapa tahu MH jadi kapal viral. Oke, tadi pembentukan tadi yang tidak bisa yang bentuk tuh dari diri kita tadi. Saya mengucapkan anak-anak dilihat dulu, akhirnya tidak dibentuk oleh kami, budak saya dibentuk, dia mari kudu nyanyi, mari kudu main gitar. Minatnya di mana? Nah, tapi begitu muncul dengan ramainya musik genre ini, juga kayak gitu muncul. Anaknya mau sendiri Pak, bahkan bukan karya. Nah, orang yang band-bandan mah, karya bapak juga kalau lagi. Tahu kita ayo saya bentuk dengan sendirinya. Ngalir. Ya, lamun narik main lain benar iya saya ciptaan lagu coba kecap di hati ya jadi akhirnya harus main sekarang itu bisa dibentuknya dengan jalan sendiri karena kesadaran mereka secara diri sendiri. Jadi anak saya tidak dididik saya tapi dia sadar sendiri aing buka karya nah kayak bapak orang ayah aing ngeband kenapa tidak batu malah lagu dari koper batu aing malah bapak orang lah akhirnya satu band kita pernah muncul akhirnya kita hanya emal generasi tadi kan alhamdulillah kita bisa Tanpa direncanakan di awal. Betul. Nah, kembali ke pembentukan tadi, bentuknya dari diri sendiri. Tetap kalau sendiri Ya bagaimana juga panggilan jiwa dan panggilan jiwa. Ya, dari si orang seniman itu panggilan jiwa. Anak-anak saya juga nggak ada yang ikut orang nyanyi malah sok makan abah gitu ya. Kaneng ngomong detik mah. Itu maksudnya Bisa Idan. ada. Bisa. Ya akhirnya gitu kita lagi maaf ya kita kembali ke karakter tadi ya karakter atau pembentukan tadi ya. Salah satunya keterpaksaan dan keterpaksaan kesadaran diri sendiri panggilan jiwa di mereka akhirnya bisa sukses kok. Yang intinya kuncinya seniman itu konsisten konsisten itu bakal terasa bertahan tapi walaupun baju mulutnya tergantung mereka juga ya. Nah saya bentuk dia bilang Pak kayak saya ini akhirnya kita bentuk Surauska waktu itu sampai ke Singapura loh. Asik. Kita ikut festival dua negara Singapura dan Indonesia di Jawa Barat etnik. Kita terpilih musik reggae karya cipta umat juga kan. Hai. Jadi caranya dalam artian musik etnik terpilih karya orang, karya kita punya karya musiknya terpilih sama yang batul ya halus malah reggae ska. Tapi kita punya sahabat Karinding main kan. Karinding. Jadi begitu dia begitu apa tuh ya halus itu keren gitu.
akhirnya kita terpilih ketiga, akhirnya kita ke Singapura. Itu kan bentuk, nah itu tadi awal dari apresiasi seni itu tadi saya jangan dipaksakan kalau kesadaran dari seni masing-masing, panggilan jiwanya masing-masing keluar, akhirnya bisa terbukti dan konsisten pasti akan jadi. Akan jadi itu seni yang kata tadi saya gaib seniman gitu. Seniman ada. Seniman itu gaib, guys. ya. Tanpa harus dilihat oleh kasat mata. Beda konsepnya beda. Gaib itu dalam artian kita di mana kita melangkah kadang-kadang tidak sadar. Nah, kayak ini sebuah kata dari Bandung langsung sebuah kata konten tiba-tiba bisa dibayar oke gitu kan. Nah, itu kan adalah momen yang tidak disengaja. Banyak proyek banyak hal yang tiba-tiba oke namun Dan tidak jarang juga yang tiba-tiba itu jadi oke. Ya. Bah, out of the Konsisten. box kalau kata bahasa sekarang mah ya. kita tetap harus konsisten lah. Ya. Buat mereka lah. Saya ulang merasa bahwa saya juga hari jadi tidak merasa bahwa saya tidak merasa menjadi seniman. Ya. Ketika orang lain ngomong seniman ya kita alhamdulillah. Ya. Ada seniman itu ada anugerah. Kalau orang berbalik lagi. Orang dapat ijazah TSS itu Ya. di ISMI sekarang itu. Tapi orang namun bukan gitu berarti dia profesor gelar gitu. Iya, betul. Tapi Profesor tapi orang belajarnya dari bawah sampai ke atas lebih malah lebih dari kampus pengalaman dan persentuhan Nah. dengan orang-orang yang emang di medan yang sesungguhnya, langsung dengan praktek medan yang sesungguhnya. itu yang menjadi Karena kebanggaan beliau ini perjuangan kesenimanan ini luar biasa di zaman Orde Baru ketika musik-musik lagu-lagu Indonesia Sosial itu TK dan beliau ngalaman di gablogan ku petugas. Niko di Wikerem ngamalam bukan Jadi kelebihan dari Mas Honggar itu adalah salah satunya itulah karena beliau bergabung dengan teman-teman aktivis yang memang pada tahun-tahun itu kan sedang rame-ramenya, Anda belum pada lahir. Belum. Nah, kekuasaan Orde Baru benar-benar luar biasa, banyak kan aktivis yang pro demokrasi. Mereka para seniman khususnya membuat pertunjukan-pertunjukan itu tidak gampang. Ya. Jadi waktu itu banyak pertunjukan sekelas Iwan Fals itu di tengah jalan ditekan. Terus ada Ratna Sarumpayat dia bikin teater tentang yang terbunuh ditekan. Opera kecoa terlibat jadi, banget kayak gitu. Zaman-zaman waktu itu kebebasan berbicara itu tidak jadi Bahasa berekspresi. Jadi salah satu jalannya seperti itu ya untuk apa mengkritisi Iya, kalau seniman kan lewat karya ya, seniman karya, lewat ya. karya. Tadi teh ya, Pesan, nama ya. itu kosong, karya itu nyata bahwa iya. kita ini kalau sudah sakit hati dengan rock and roll dan sebagainya itu keluar karena seniman itu kuasanya. Nah makanya kembali lagi kita kepada seniman. Jangan merasa menjadi seniman kalau kita tidak tahu apa itu maknanya kita keluar. Iya. Dan belum tentu yang pemain kita, jago nyanyi, terus jiwanya seni belum tentu. Belum ya. Belum tentu Bukan dalam sebenarnya. jiwanya mengenai seni. Jangan mau jadi seniman lamun can kenalan yang abah jenggot. Aduh, ada sebagian kan nggak apa-apa sebagian. Itu masalah ya. Sorry. Sorry. Dalam artian ada Ya. mengalir. Oh ya. Terus ya, ayah jiwanya seni benar-benar berkesenian, aktif di bagian seni, bisa nyanyi, Ya. bisa jiwanya seni kalau kemudian itu yang mahalnya itu. Perlu diapresiasi juga. Betul. Iya, iya. Jiwa yang Iya. bisa, yang mahalnya itu tadi. Benar. Benar. Yang mahalnya itu tadi. Jadi tuh kudu berkarya, kudu tampil, kumerean duit ke seniman guys, jangan seniman lah Oh. orangnya tanya. Sedekah begitu para yang banyak duit. Terus kembali lagi tadi, kita menang royalti ke zaman orang juga tapi kita udah lalu kita dengan konsisten dan ikhlas, yakin dari mana aja rezeki kita Min hai sulayah tasib ya. kita ke akhirat lah kita udah punya jalan karena Amin. ya, Amin. gitu maksudnya Oh. kita asal ikhlas aja dan konsisten kita kembali karena Seniman ikhlas. karena seniman itu ada 3 suku kata loh Nah, apa tuh? seniman Ya. se-nya semua yang bisa kita kerjakan, Ini semua yang kita bisa hidupkan, semua yang akan kita utarakan akan terjadi. no. Niat kita untuk berkaya, niat kita untuk sehat, niat kita untuk bahagia, niat kita untuk
menghibur orang, niat kita untuk memberikan sesuatu yang arti. Mannya Manusia. man bukan. Mannya itu manusia, itulah manusia Man. seniman. Oh. Man jasad. Tidak menyelesaikan, nah di bawah. Ya salah satu kan seniman. Oke. Manjada wajada. Tapi ya sejarah musik kumaha anu Nah. jazz. Nah. Dia nah ini Nah, Jadi beliau kita kan harus tahu. Beliau tentang sejarah Kita, musik. kita harus tahu bahwa tahu Atep belum masyarakat tahu ya, generasi muda ini ya. belum lahir ya generasi Ya, muda. sejarah musik milenial. jelasin Mas, jelasin. Gimana tuh, Pak? Kita harus tahu bahwa, nah tadi saya musisi belum tentu berjiwa seniman. Betul. Ya. Jadi tidak tahu artinya musik itu dari mana. Nah. Ada sejarahnya. Ini musik itu ada sejarahnya. Betul. Musik rock. Ah. Ya. Itu kan musik itu adalah diciptakan oleh seorang tukang ngapur. Kang jahit ternyata musik Jahit. itu. Taylor. Musik lah musik ya. Musik, jenis musik itu diciptakan oleh tukang Kang jahit itu ngapur. bukan musisi. Tukang jahit. Itu Ada musik rock. rock. Nah, di situ diciptakan karena sebuah pakaian wanita rock. Rock. Rock, Rock. ROCK. Nah, rock kan. Nah, rock akhirnya tercipta rock. Wah, ini musik rock pada harus keras gitu. Betul. Karena tercipta musik rock. Hentakannya itu loh. Nah, itulah tukang ngapur yang menciptakan rock. Kaput. Kemudian blues. Blues apa blues? Itu Lekmong. Lekbong. 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 Waktu itu Lekmong tapi ke sana ini blues. Iya. Zaman saya Anda dia belum lahir. Iya. Terciptalah musik blues itu diciptakan Dari tukang jahit kan wae. Nah. Jazz. 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 Ya, awalnya kita di luar negeri kan di sana kan selalu pakai jazz walaupun apapun acara naon oke kalau saya pakai jazz Pakai pakai jalan jazz. gitu. Nah, dikira kayak jazz tercipta lagi. Iya, karena kan jazz itu kan elit lah, orang-orang Elit. pakai jazz. Tukang kaput dewa ya. Tukang Hari dangdut kumaha tuh nasibnya Dangdut juga itu juga sebuah sama Tukang jazz oke. Tukang dangdut. Dangdut. Nah, waktu itu D-nya digeser sama C. Dah. Cangcut, itu akhir Cungcat, cungcat. Oh, tukang kaput canggih. Jenis musik itu terima kasih kepada tukang Kaput. Mantap banget nih. Kaput. Wow. Ternyata pencipta warna-warna musik di dunia itu Dari bisa. Taylor. Taylor. Ya. Dari dokter Mama Turhima. memek kuning nah. Aduh. Edit. Tapi bentar nih bro, bener ya apa yang diucapkan, apa yang dikata nama lo ya. Tapi kayaknya ini episode sekarang kita banyak ketawa ya. Ya. Nah, bongan menang nu gelo dah. Ini yang tidak bisa diatur ada Ah, tiga. Ada tiga. Apa lagi, Pak? Seniman, wartawan, orang gila. Orang Putih, Seniman ya. wartawan yang gelo. Tapi ada nama satu lagi. Apa lagi? Supir angkot di mana? Oh. Bisa diatur. Oke, Kan supir berarti angkot seniman. juga kalau ini kan kalau lagi nyupir rantai kan sok baring hariringnya. Oh, kemana-mana. Seniman juga. Iya. Tanda kutip. mata kan bagi saya sendiri nih, bayangkan seniman itu kan profesi ya. Iya. Kayak pejabat lah, pejabat profesi. Profesi Saya lebih menghargai seniman, seniman. pejabat. Iya. Gitu. Ya, pada harapan orang seniman. Ya benar, bener. Ya, Bayar. Jauh bayaran dari Oh, meskipun apa kita sama-sama tidak terlahir dari seorang seniman ya. iya, karena Tapi Atep ini kan bisa nyanyi juga, kamu juga bagian dari seniman. Ini Kan dari dulu- lahir. Ini dulu vokalis punk ini. Oh, Grup punk Otak itu, soak, otak soak mana suaranya? Tadi maksudnya seniman Rambutnya tadi. gitu, tak? Pembentukan seniman tadi bukan dari arah kudu bisa nyanyi wae, kudu naon wae lain. Iya. Kita kreativitas dan sebagainya itu seni loh. Aktor juga seniman. Adan kalau tidak pakai seni kan tidak enak. Iya. Ngeplet ya. Akbar. Oh. Kan tidak itu pakai seni. Tetap seni. Lurus terus ya. Iya kikian Anda itu berarti udah seniman banget. Wah. Mudah-mudahan buat mereka berdua dong. Zaman sekarang zaman digital. Ya. Nah, kalau kita tidak berjiwa seni mau tekad. Hah? Banyak podcast. Apakah itu mau tekar? Ya, mau tekad. Nek- Kalau mau tekad. Niat. Rajin. Rajin, Dan iya. Maksudnya rajin lah, rajin dan bakal pandai lah itu. Amin. Itu tadi. Kita harus apa aja dikorek. Sekarang ketinggalan lah, kan udah ke SD kayak gitu, apa gitu, nyogim gitu kan. Udah ke SD, udah korok lain SD jangan sekolah gitu nyogim, nyokot apa. Masa kita yang tidak tahu. Wah, berarti abah mah inget ke incunya. Kita ya. Kita Zaman yang kita apa? tetap kudu rajin lah. Man nyanyi mah mau kita nih. oh iya tuh. Boleh. Boleh, Ya, boleh. Sehingga, ngomong Oh, tuh. Nyanyi lah, gak kita ngobrol ya, apa ya? Ya sok lanjut lagi nih, rekannya Noni. Nah, Kang Oi, apa sih? Kang Ali kan suka baca puisi nih ya. Sajak. Pengen tahu nih, pengen tahu puisi dalamnya itu seperti apa. Dan kadang-kadang
kita nggak langsung praktek kan, nggak pernah malahan baca Iya. puisi. Inspirasinya dari mana? Kesulitannya apa untuk baca puisi? Ada nggak sih kesulitannya? Apakah intonasi? Kesulitannya kalau mic-nya di Pareman, jadi Oh, suara. jadi ada ketika kita membaca puisi itu ada sesuatu apa ya, karena di situ ada gagasan yang kita sampaikan dan ada kepuasan yang luar biasa, baik puisi itu yang dibaca karya sendiri ataupun karya orang lain. Saya kebetulan dari dulu juga menyukai karya-karya Rendra. Kenapa? Karena puisi-puisi Rendra itu adalah puisi pamflet, artinya puisi ekspresif yang bisa dibacakan aksi-aksi teman orang. Mas Rendra Dan ya. isinya juga emang berupa kritik sosial, berupa pesan-pesan orang yang ya saya juga terinspirasi banyak karya-karya saya yang terinspirasi oleh karya-karya Rendra gitu. Terus kemudian apa namanya ya, dan ininya apa namanya, tema yang diangkat oleh Rendra itu sangat relevan dengan tahun ini. Ada puisi Rendra yang ditulis di tahun 77, tapi ternyata tahun ayeuna di abad milenial ini kejadian seperti itu masih terjadi. Ini adalah menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang seniman yang visioner, dan negara ieu ge emang jalan di tempat tuh maju-maju. Tujuh gitu aja nah anggar gitu kan. Kenyataan ya. Kalau sepi ini ya. Banyak hal-hal yang apa namanya, dia puisi-puisi beliau tentang apa namanya, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu ternyata apa namanya ya, sampai hari ini relevan gitu. Jadi kita membacakan puisi Rendra di saat hari ini masih relevan dengan kondisi zaman pada saat itu. Fakta ya. Itu kekuatan sastra itu masih zaman ya. Masuk juga lagu ya, banyak lagu-lagu yang meskipun sudah lekang usia tapi masih kadang-kadang masih relevan dengan situasi saat ini. Nyambung. Nah, Itu mungkin salah satu keunggulan seni itu di situ sebenarnya. Ini itu kemarin Ruang dan waktu. ya. ya. Tapi tergantung karyanya itu tadi. Ya. Kalau kita mah pasti karena balada contohnya. Tapi itu lagu Hamia duluan yang relevan dengan kondisi seperti ini. Kayaknya ya lagu Hamia duluan lagu dangdutnya. Ya, Ada Korla, Realita. Korla, Tuti Wibowo. Kamu tahu yang hebat. kayak ciptaan lagu-lagu Mas Jabo, kayak lagu-lagu Iwan Fals gitu kan. Saung Jabo. Maksudnya lagu-lagu yang real dengan kenyataan hidup itu Memotret tidak akan realita. hilang dan terus saja dialami Ya. sampai sekarang dialami, tapi tidak ada rasa. Jadi ada satu lagu yang surat untuk wakirayan Ya. itu kan tapi anger lah kira-kira kayak itu datang olor minta gaji gede minta fasilitas anger gede ya gitu. kayak Gabut. ya malahan kalah lebih parah gitu. Bahwa ke zaman muncul lagu itu KPK can aya loba newak Ya, Koruptor. loba koruptor dewan. emang di Tarewa. Enak kalau ka bagi lagu eta masih berjalan terus Bagi maju. Oke, macam, oke lobaan ya. Ya. teuing kenaon gitu. Makin merambat. gitu. Jadi seperti itu Ya. karya itu Ini berjalan tetap. Bang Omar kan tadi sempat bilang katanya sempat ditangkap dan lain-lain. Itu Betul. gimana ceritanya? Saya kalau di kanan saya lihat tadi teh Kang Ali bilang bahwa saya nyanyi itu secara jeung batur. Nyanyi ngamen di bisik juga saya teh bisa nya lagu Lagu-lagu cinta lagu gitu. cinta. Ya. Lagu bisa minimalnya lagu Iwan Fals juga yang sangarnya ya. Ya. Dari lagu terus kayak sendiri aja. Kayak dipelesetkeun lagu-lagu itu pelesetkeun. Ya. Nah terus rek ditenggelan tumbang gitu karena lagu negara Ya. yang harus dijaga. Beliau pernah mempelesetkan Saya lagu Garuda mempelesetkan. Pancasila. Ya. Itu lagu itu pernah dinyanyikan oleh Ari Rusli juga. Oh. Tapi di Ya, event bareng-bareng. di event elit mah mungkin tidak akan ada nampilingan Ari Rusli, tapi ketika dinyanyikan di saya, bus kemudian saya yang maksudnya saya menempatkannya saya waktu itu di rumah Gus Dur ya, Ya. almarhum Gus Dur. Ya. Oh, Waktu itu. Ari Rusli ya almarhum ya. Almarhum Di Ari Jaga Rusli, Kasa ya? saya Ulido sebagai nyanyi biasa kan. Tidak diapa-apain, cuma diancam 30 tahun ngumpul. Ya. Waduh. Iya, maksudnya almarhum Ari Rusli itu yang kejar. Iya. Iya, iya. Kurang Teman-temannya dari nama. Sini udah bantu Kapolda. Betul. Pada saat itu. Ya, pada saat itu Gus Gering lah itu ceritanya. Oh. Nah, kalau saya waktu itu menempatkan saya di bus. Gitu. Bus. Saya nyanyi di bus, tidak tahu di belakang itu ada aparat TNI. Ya. TNI waktu itu Kemujana Gala, ya TNI waktu itu 9798.
langsungnya diceklan kedua di blok-blokan nyai isuknya saya dijemput ke proposnya ini Kodim Kodim Blue Ya itu risiko perjuangan lah. Oh. Gimana dong gitu ya? Saya mah tetap Tapi tetap kebanggaan. nggak kapok maksudnya maaf Ya. karena waktu itu betul-betul saya awalnya sakit hati Kita menyuarakan masyarakat. Bae aing mah bae oke gitu kan waktu itu nggak ada rasa takut. Bae aing lebih bae ya halus itu jerate kan waktu itu betul-betul tidak memikirkan mati dan hidup. Iya, iya. Penting kepuasan waktu itu. Jorong meureun baheula pada beki mabok meureun. Aduh, ya kita masih berteman dengan Bapak Jenggot tadi. Nah, Bapak Jenggot. maksudnya satu itu, kedua ya aslinya jiwa nah tadi yang jiwa raga seni yang mengalir di dalam tubuh yang otak orang itu aslinya karena kejujuran makanya seniman maaf tidak semua mungkin ya Benar. yang namanya seniman itu tadi yang mahanya itu jujur Iya. seniman itu jujur apa yang keluar dari kejujuran keluar dari Kejujuran ya. oh yang nah makanya tadi saya mengatakan itu jago musik oke jago main gitar itu betul juga seni itu tahu nggak jujur yang aslinya betul seni jujur apa yang di dalam hati ada keluar tidak boleh itu yang mahalnya ada dalam artian mahal sudah yang harus tahu yang namanya judul seniman itu mahalnya itu Jujur. Waduh. asli Wah. asli yang mahalnya itu bagi saya prinsip saya ya namanya lain seniman yang lain bisa bodoh lah seniman doroban ulah letak Ayo wae nya. Ayo wae mah jilat mah nya. ya Loba. loba nah itu tidak jujur Oknum. tapi yang jelas saya itu jujur seniman yang asli itu Aduh. makanya yang jago main gitar belum tentu berjiwa Iya. Wah. Waduh, gue kaget, Bro. saya ingin mengungkap saya semangat benar ya semangat karena judulnya tadi Jangan-jangan. seniman itu tapi seniman itu adalah mahal itu yang saya menjadi semangat hanya memberi judul salah mulai namanya ATP kedua Aduh. ada mana seniman lain seniman jujur lah Wah, jujur Aduh. bro Bro. yang baik Gue kaget ya. Ya. Ternyata yang pernah dicekal itu lagu Hati Yang Luka aja ya. Ternyata Abah Honger juga pernah digituin ya. minum saya mentewa gitu Ya karena beliau tadi circle-nya waktu itu adalah dengan para aktivis yang melakukan perlawanan terhadap otoriter Relian Orde Baru. Ya. Dia sangat berisiko lah. Ya. Untung masih hidup kena batur malah lengit. asli Biji Biji tubuh itu kan tubuh, ya. Karena gini, Mas. Nah. Nah, yang hilang Ya. sekali. ribuan pengamen waktu itu sampai jadi ratusan pengamen di jalanan kota Batu gitu yang di rekrut oleh Abang Bayuti tadi yang tercuci otak tinggal saya seorang saya tercuci otak 7 tahun masa aing terpintar gitu dan berkarya terus jangan bakal tadi saya cek alin apa kayak bukan hanya sekedar dari grup dan sebagainya mencetak kita ada kita pencetak laporan orang jadi udah merasa seperti apa gitu nggak ada orang lain nggak ada dari kita nah di situ yang saya nakalnya itu malingan ilmu dan itu yang paling berharga tadi nah itu makanya kita berani cuci otak deh bahwa orang nyanyi kudu kieu mari kudu kieu kudu bisa kieu dan Tekniknya. akhirnya kita punya skill ini sangat mahal dan buat saya itu mah orang di ilmu ya sama di tidak bisa apa semangat jadi ada ayat keberanian backup juga waktu itu saya emang ruasnya menginang gitu turun tina panggung kadang aja kecil turun dikianap turun dijolik tapi dah Allah kembali lagi ke daib dan tadi Iya. yang paling kita Allah anu makinan bayar tayungan. meski hidup kene jika kieu aing boleh aya mah hayang nyanyi aing hayang lewat aing Pira, kan eta mah pira kita aing lewat teh aing pira meureun. Eta mah aing nyanyi jalokan lewat. Nama ya. Apa ada? Masuk kelas, masuk bulan rame, masuk kodim, masuk polsek sering tuh. Saya Tahun-tahun 90-an. 97, 98, semangat 98 ke atas dah. 98 sampai 2000. 98 sampai 2000 lah itu masih gawat-gawat. Dan banyak cerita yang sangat aneh-aneh yang kronik Indonesia. Masih rawan ya. Saya di anti politisi busuk itu ke Indonesia bersama Mas Duki. Wow. Saya Saud Payet, sama Imam Tojo. Enjing cek-cek saya mau udah
kelas di maafnya mata karena banget curang ge ngonang urang gitu Iya. legend Purwakarta yang urang Asik. ya legend Purwakarta urang di Legend, Indonesia bener. ini maksudnya dalam artian bangga lah keur bae urang teu dibayar oke karena demi anda Itu karunya Aduh, Mas, aduh. nah dalam artian kebanggaan saya ya tadi lah ayo lah kita bukakan kalau kita hidup intinya hidup ya konsisten Ya. anda semua yang berjuang sini masuk konsisten hidup semua Pesan-pesan moral dari Matonga. nah dalam artian dari konteks itu tidak mudah untuk memberikan kebijakan Indonesia nya Indonesia dan banyak mengalami hal-hal yang sangat buruk yang bahagia yang banyak dialami lain serangan orang ngejanggup di tengah mayoritasnya serangan yang grup yang tim Ya. pernah mengalami sengsara cuma apa di kepung preman sakapu pernah bukan orang. Nah kejadian di kita sebut di Jogja yang menang anak-anak BEM-nya Jogja itu Oke. GM karena budaknya ABG kene dan sebagainya dan matang konsepnya menurut orang mah yang itu kan dia Oh. ternyata kita konteks biasa, Ya. jebret ternyata masanya masa si A itu waktu itu Oh. ternyata kita yang diancam mana enaknya nih panitia curiku semua kamu balik subuh aing ini karena kereta aing subuh gitu daripada kita pasang Salah undang bintang tamu. jadi bukan salah undang dia si panitia itu undang bangga undangnya mah Iya. tapi konsepnya jangan ini mah ini harus begini Ya, ya. ada meeting dulu ini mah blur dari ceraknya tidak bisa. Itu Oke lah ya, Mbak. kejadian banyak kejadian itu banyak Banyak pemakan ini ya, rasa-rasa pahitnya masa lalu. Asam garam lah. Segar. Ini pengalaman berharga. nah tadi teh pengalaman itu tidak ada kampus Oh. Tidak ada sekolahnya. Dari sekolahnya. itu yang paling penting yang mahal ya. Nama itu kosong saja Oke. Nah. Seru. Seru ya, TM ya. Banget deh. Banget lah. seru atuh mah Ya, ya kalau kita orang-orang itu kita Kang Ali ada yang pengen ditambahin? Ayo Abah Ali. Ya saya mah cukup mengapresiasi lah, apalagi dengan apa namanya saya berkegiatan di Purwakarta itu dari awal-awal tahun 2000-an lah ya. Waktu itu belum banyak komunitas yang ada di Purwakarta. Mungkin salah satu komunitas yang konsen punya visi teater dan itu juga beberapa lah, mungkin salah satu komunitas kami komunitas Lampu Merah. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah bertebaran banyak anak-anak muda yang hebat ya, termasuk anda ini sudah membuat berbagai macam komunitas kreatif. Itu yang saya apresiasi dan mudah-mudahan ini terus berkembang terus dipertahankan dan menjadikan karya-karya yang terbaik untuk Purwakarta. Jadi Purwakarta harus berbicara bukan hanya untuk Jawa Barat tapi Indonesia dan dunia. Wah. Jadi pesan saya buat anak-anak muda khususnya atau kolot gitu nanaon, Anda terus berkarya, terus konsisten dengan karya-karya Anda dan insya Allah harus tetap bergerak karena kami dari dulu juga kami terus bergerak meskipun dengan merangkak. Jadi artinya ulah sieun dengan rintangan yang terjadi, terutama biasanya yang klasik itu adalah anggaran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan menjadi Nggak ada budget. meskipun anggaran dari negara itu menjadi hak kita sebagai Ya. penggiat seni. Tapi kalau emang pada kenyataannya mereka hese atau ya apakah kita harus berhenti? Ya tidak juga. Tidak. Ya. Kita harus Underground jalan ya, terus saja. Underground. Kemudian Semangat. sebagai contoh Bawah tanah. sanes Agu Kupayung Butut Rumah Seni lah. Rumah Nah. Seni Purwakarta itu hari ini tahun 2023 ini sudah menginjak usia yang berapa ya? Dari 2004 hitungnya sorangan 18 tahun kurang lebih. Itu masih bertahan sampai sekarang. Hampir semuanya dibiayai dengan biaya sendiri. Meskipun kita tidak menafikan banyak pernah juga ada bantuan dari pemerintah, tapi kan itu tidak seberapa. Tapi kegiatan-kegiatan kami lebih dibiayai oleh kegiatan papatungan. Ya. Adalah kudunan Hidup teh adalah katanya. kudunan. Jadi kita mencari ya Anda juga mungkin pernah menikmati kegiatan di sana dengan Iya. biaya papatungan Papatungan. ya. DIY. Tanpa sponsor, DIY tanpa sponsor dan apa, tapi itu tidak membuat kita berhenti. Kita harus bergerak. Pokoknya terus bergerak meskipun kita dengan merangkak. Berarti artinya teh orang melakukan lompatan-lompatan tapi konsisten terus berjalan dan dekat itu jauh lebih baik ketimbang kita punya cita-cita besar tapi hanya sebatas wacana. Wow. Karena wacana main insya Allah ayat 70 karung masih kena wacana. Orang datang kasih wacana ya kita Wacana, Tapi prakteknya prakteknya
Jadi yang ya tadi sekali lagi kepada anak muda semuanya tolong berkecil hati, bergerak apapun itu sekecil apapun potensi kreatif Anda kembangkan. Barangkali itu. Sedap. Saya nambahin dikit. Mangga. Boleh. Perjalanan tadi yang dibilang oleh Kang Ali betul, saya tahu betul. Karena walaupun saya di Bandung, tapi tetap selalu terlibat dengan kegiatan Dari saya suka. 2003 ya Dari 2003 perjalanan. selalu bareng dari terus. lampu merah, dari sebagainya saya suka. Di mana Kang Ali action saya harus ada. Ya. Sama ya kayak kadang-kadang di Karena waktu itu saya diberi nggak pernah- duit, kadang-kadang tuh gitu. Nggak usah ngeluarin ongkos juga dari Bandung ke sini saya udah udah nyampe. Ada. Kalau dulu mah maksudnya udah gaib lah cari teh. Panggilan seni lah. Balik kenapa saya nongkosnya terpilih kurang atur. Teguh mikiran ongkos. Asal nepi orang gitu. Karena dulu itu bis masih berjalan lalu sebelum ayah. Oke, itu kan kita punya jalan raya punya kita waktu itu. Nggak Asik. Ya intinya betul tadi kreatif buat ada semangat kalian saya dan takut yang tadi saya bagi anda yang kedua tadi kuncinya konsisten. Iya. Kita harus konsisten bertahan itulah yakin dengan kegiatan hal yang tengah. Amin. Amin, Kita amin. percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Karena ini yang kita berjuang itu bahwa kita satu-satunya percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita melakukan kita yakin dan percaya rezeki mah di mana we. Mana we ya? Iya. Intinya itu konsisten. Nah, kalau untuk saat ini nih, kondisi saat ini, apa sih yang harus dibenahi dari teman-teman seniman, apa yang anak-anak sekarang lah? Iya, anak-anak sekarang, ya. Menggeluti menjadi pelaku seniman, apakah ada yang kurang dari kondisi saat ini? Generasi Ayo, TikTok. wadah kah? Atau apakah Kang Ali yang harus ayo tonjol support kah? Dan Ya sebetulnya mah sekarang lebih mudah ya. Oh, lebih mudah. Apa namanya media lebih banyak. Jadi Anda berkarya tidak harus juga di sebuah gedung kesenian atau apa, cukup dengan layar apa namanya merah, orang biar bisa viral, bisa di mana-mana, bisa menghasilkan uang banyak. Tapi tetap intinya adalah kita harus belajar dan pihak negara pun juga ulah nyepirakeun lah kepada para seniman. Jangan nyepelein. Artinya tolong juga emang ya diberi fasilitas lah. Artinya ketika minimal perizinan dipermudah, ketika teman-teman membuat kegiatan itu dibantu lah supaya ketika perizinannya dengan tepat, perizinan kegiatan dan sebagainya itu kadang-kadang masih tetap jadi kendala. Yang saya rasakan seperti itu banyak teman-teman yang melihat negara ketika mau memakai gedung ini kayak wow di lokasinya sangat panjang. Nah, itu yang kami minta adalah supaya disederhanakan karena bagaimanapun potensi para pegiat ini harus diwadahi, harus mereka juga harus support gitu ya. Ya untuk support duit teman-teman tadi jalan untuk dipermudah fasilitasnya. Ya, fasilitas yang baik itu barangkali. Tapi sejauh ini saya rasa sudah cukup bagus. Terus kalau bicara tentang musisi Purwakarta saat ini juga mereka sudah punya ruang-ruang. Artinya banyak kafe dan lain sebagainya, hajatan dan jadi wedding ya. Bahwa dibanding waktu saya muda kan main bente. Misalnya latihan nunggu ditangkapnya sekali-kali ya ayat 17 hari Agustus yang sangat bayar apa ini bayar oke botol ya gitulah kadang-kadang Agustus hari ini mah orang anak-anak sudah cukup apa mereka berwadahi lah bahkan katanya konon kekurangan malah banyak tempat-tempat kafe kayak gitu yang kekurangan musisi karena saking padatnya Jawa itu sebuah kemajuan untuk Purwakarta khususnya kota kecil kedua terkecil di Jawa Barat ini sebuah lompatan yang luar biasa. Betul, dan saya bangga saya masih menjadi saksi hidup kegiatan ini ya meskipun udah nggak di sekolah gitu. Jadi artinya saya menyaksikan persis perjalanan kesenian Purwakarta dari era saya ya sebetulnya juga begitu sudah dari era saya sampai hari ini emang kurvanya itu naik jadi jejak rekam ya itu naik terlepas dari apa namanya pemerintah badan ada porsi untuk babaginya uangnya Ya, kita bergerak sendiri itu jangan jadi halangan. Ulah jadi ulah manja teh itu. Iya. Derlah. Song di ogo. Benar. Abah satu lagi nih, Bah. Ada nih yang bikin penasaran, Bah. Abah kan bikin nyetain lagu tuh kayak biji tambah biji sama dengan dua terus wertek cio. Kita kan lirik nate taunya asal kayak maksudnya spontan apa bikin dulu kan Kang Ali sampai 100-200 tambah anjir. Saya Nah itu mah kecerdasan otak.
Maksudnya kecerdasan spontanitas, aslinya spontanitas. Lucu bisa tapi mudah berkembang. diingat gitu. Dia bisa berkembang tuh gini. Kita ketika diundang oleh salah satu pengapa acara di sini, kita diundang nyanyi. Di awal kita awalnya kita kritis mereka. Ayo terus ayo terus berkembang apa? Terus kayak inget gitu lah. Spontanitas bisa kayak inget katanya. Iya. Tapi akhirnya bisa melekat di mereka kan. Kenapa kita ya seniman orang bisa menghibur mereka secara logis gitu ya. Lebih bangga kita membuat orang ketawa. Orang Ibadah. ya di Cianjur itu adalah saya. Kondisi. Iya. Nah, kita dipakai oleh politisi gitu. Ah. Kita dipakai oleh pengusaha aja gitu. Iya. Dipakai kampanyenya kudu Iya. bayar gitu. Tapi Tapi fleksibel aja jadi melodinya anggar. Nah itu kebanggaan kita, nah itu karya kita yang nyata itu seperti itu. Kalau bukan karya kita, kenapa tidak menang orang? Nggak sih anggar we. Melodinya itu, tapi saya ini kita berubah-ubah. Bisa berubah-ubah di mana tempat kita. tergantung permintaan. Cuma duit nih, Ma budget. cuma budget gede jeung leutik. Di lagu Ciawar itu yang tadinya penuh kritikan ketika ditanggap ke caleg Nah. Gimik lagi nih. itu sah-sah saja. Tadi sah-sah saja. Kita mah kan pemuda penghibur ya. Yoi. Laki-laki penghibur. Lagi penghibur. Itu tadinya itu. Kalau kita penasaran, ya itu lagu ala salah satu lagu. Dan kebebasan itu bisa dilakukan Awalnya karena itu spontan. karyanya sendiri. Iya. Tapi ketika karya orang lain itu bisa digugat. Nah, Oh, iya benar. Karena zaman sekarang seperti di Betul, YouTube kita bikin Iya. lagu, Iya. lagu cover percuma gitu. Orang udah Kena copyright. Batur gitu, Iya. copyright gitu. Tapi karena sorangan di ngomong. Iya, lagu kalau gue matang tuh jadi kenya kok. Ada mana anak ieu nu ngarubahan alun batur. Gitu banyak lagu-lagu yang kita ubah-ubah sendiri kan sendiri. Kreativitas tanpa batas. Nah, itu aja. Itu awalnya memang spontan. Awalnya spontanitas, lagu itu ternyata akhirnya bisa. Waktu itu adalah ya Dalton kembali yang waktu itu manajer saya waktu setelah malu-malu sih nggak ada Ayahnya Dalton. itu berkembang kemana-mana berkembang ke banyak banyak berkembang jalan gue ini jadi berkembang acaranya sedikit gitu. Jumlahnya sedikit jadi ini belum bisa tuh tambah lamun penonton terus ya terus jumlahnya makanya saya ingat jumlahnya ya. Kalau ada mau di audit program matematika iya lah. Nah maksudnya ada salahnya. Ayo gitu. Pernah diaudit oleh salah seorang desain waktu itu. Ternyata itu lagu si Mamat teh ngacapruk gitu aja. Waduh. Tujuannya emang Iya, ngacapruk. gitu Iya. Lain memberi pelajaran matematika. Fungsinya itunya itulah seni. Menyambung. Nah makanya seni itu bisa dibilang seni itu apa Terima kasih nih. Terima kasih. Terima kali Siap. udah bersedia datang ke podcast kita gitu. Gimana Tep? Tapi gue mau ini nih ya, Apa? apa nggak sih? Waktu itu kan gue kan ngeliat Abah Alno kalau baca sajak tuh apa sambil buka baju, udah gitu kan rambutnya kan, wah kayak apa ada fotonya waktu itu loh. Itu ciri khasnya juga loh selain ciri khas ada udah jauh. itu mah ada captionnya itu kalau captionnya dari Abah Ali Novel ini apa kalau di lagu itu kan hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga ya. Kalau ini kan hidup tanpa mik bagaikan apa sih namanya itu? Sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam. Nah, Itu viral kemana-mana. Awalnya gue yang motoin gitu kan ya. Aduh jadi viral gini nih gitu kan. Tapi itu seru banget tuh. Iya. Nah kalau Abah Honger ini gitu kan ya. Jadi beliau juga selain musisi, selain apa penyuara apa lagu juga gitu kan ya. Jadi ada hal yang paling unik itu apa ya? Bercandanya apa ngabodornya juga jago banget. Oh, ya. Banyak dongeng-dongengnya. Kalau dicari ke di DPA. seniman wartawan dong gila. tahu ya pokoknya. Bener. Ya, seniman harus gila Bener. kutipnya Aduh. Tuh. jangan menjadi seniman kalau tidak mau gila. Asik. Gila akan ide gitu ya. Ya. Tanda kutip dong. Yoi. Tanda kutip. Oke, sahabat aspirasi, kayaknya kita sudah sampai ke penghujung acara. Ya sudah satu Yeay. jam. Sudah 1 jam lebih kita menemani sahabat aspirasi ya. Ya. Oke, kita tutup aja, Step.
Yoi, tapi sebelum kita penutup ya, kita mau mengingatkan dulu buat sahabat aspirasi yuk, jangan lupa like, share, komen, subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya di media aspirasi Purwakarta ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di media aspirasi official, dan juga jangan lupa follow Instagram Ali Novel Magat di Instagram. Instagramnya. Ya, Instagram. Nyapo di Ali Novel Magat ya. Terus juga Abah Mat Honger juga Mat Honger ya. Oke, jadi waktunya kita undur pamit. Saya Atep Huru, Saya Andre dan Ali Novel dan Mat Honger ya. Waktunya kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.